Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Ya, masih membahas seputar tentang dukun. Ya, ini karena semenjak kemunculan si merah gitu ya. Pembahasan tentang dukun ini sangat menarik sekali. Jadi banyak orang memperbincangkan masalah dukun, dan sekarang juga lagi rame-ramenya kemarin habis unjuk gigi begitu ya, show up kebal-kebalan gitu, yang walaupun akhirnya terluka gitu ya. Terus kemudian, nah ujung-ujungnya ada ya yang berpakaian seperti kiai, terus nyentil-nyentil ruqyah syar'iyah itu pakai trik. Nah, jadi di sini Urip akan coba bahas ya bagaimana ruqyah syar'iyah itu. Langsung saja setelah intro berikut. Ler ilir tandore wosumilir tak ijo royo tak senggo temanten anyar. Ya, Sobat Urip dimanapun berada. Jadi ruqyah itu ada dua tipe ya. Ada ruqyah yang syirkiyah. Ya, biasanya ini dipraktekkan oleh para dukun. Jadi banyak dukun-dukun juga sekarang itu mencomot kata ruqyah. Sebagaimana yang dipraktekkan sama Mas Udin itu ya. Dia menamakan sebagai ruqyah gitu. Oh, kalau ruqyah nanti tarifnya sekian. Ya. Terus kemudian jenis yang kedua adalah ruqyah syar'iyah. Itu. Jadi sejarahnya nih, awal-awalnya dulu Rasulullah itu mengharamkan semua jenis ruqyah. Gitu. Cuman ada sahabat yang berargumen di hadapan beliau, "Ya Rasul, kami sudah mempraktekkan ini lama dan ini bermanfaat." gitu. Terus kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membaca ruqyahnya ya. Ruqyah itu secara bahasa memang artinya mantra atau jampi-jampi ya. Begitu. Maka dipilah-pilah sama Nabi, yang begini boleh, yang ini tidak boleh. Nah, yang tidak boleh itu oleh para pakar ruqyah saat ini itu dikategorikan atau disebutnya ruqyah syirkiyah, karena dalam doa-doanya itu mengandung kesyirikan, minta tolong kepada selain Allah gitu ya. Karena penyembuhan itu hanya bisa ya zat yang bisa menyembuhkan cuma Allah saja. Gitu. Ya, sama seperti kita datang kepada dokter tuh nggak bisa kasih sembuh, yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Nah, nanti dokter dengan kemampuan keilmuannya, dia dengan experience-nya, pengalamannya, oh ini sakit ini dikasihkan obat seperti ini gitu. Nah, penyakit yang sama dengan obat yang sama kadang tidak sembuh gitu, karena Allah belum berkehendak untuk menyembuhkan. Maka sudah seharusnya ya pengobatan medis itu harus didampingi dengan pengobatan ruqyah syar'iyah gitu. Nah, kalau bisa nih ya rumah sakit harus ada peruqyah syar'iyahnya. Bagaimana mengobati dengan doa-doa. Nah, doa-doa tersebut untuk yang syar'iyah itu ada 3 kategori, ada 3 hal ya. Jadi doa-doanya itu bisa diambil dari Al-Qur'an, terus kemudian bisa dari hadis, atau bisa doa yang si peruqyah rangkai sendiri, tapi dengan syarat, dengan bahasa yang bisa dipahami ya, dengan bahasa yang bisa dipahami, terus kemudian tidak mengandung unsur-unsur syirik. Nah, ini kadang-kadang pakai bahasa-bahasa yang tidak dipahami ya. Misalnya saya kurang tahu juga karena saya nggak pernah berkecimpung di dunia ruqyah syirkiyah ya. Itu. Jadi awal mula saya ketemu ya ruqyah syar'iyah. Dulu awal-awal itu saya hanya mengandalkan pengetahuan bekam dan herbal. Dulu awal-awal itu saya nggak percaya sama ruqyah. Gitu. Jadi saya mengira dulu settingan tuh yang di TV-TV. Orang dibacakan ayat terus teriak-teriak, wah gitu. Ya, ala itu settingan gitu. Itu awal mula saya melihat ya di TV, di YouTube kan banyak tuh orang yang ketika diruqyah terus teriak-teriak, kesurupan seperti itu.
Nah, momen ya yang membuat saya berazam kuat harus belajar ruqyah itu ketika saya dapat pasien bekam, ya. Terus kemudian pasien itu bertanya, Ustadz bisa nggak membacakan ayat ruqyah? Saya bilang, oh bisa. Gitu. Ayat ruqyah kan ya Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi, ya Al-Baqarah gitu. Ya, alhamdulillah saya hafal Quran, jadi mudah lah untuk membaca ayat Quran gitu ya. Hanya baca saja gitu. Nah pas waktu itu saya bacakan Al-Fatihah itu, nah tiba-tiba pasien saya ini kesurupan, menggeram. Wah. Ya, dan dia ngambil apa namanya wadah alat bekam saya, dia gemetar tangannya gitu. Nah saat itu saya merasa tubuh saya itu kayak ditindih gitu, bulu kuduk tuh merinding, terus mau teriak minta tolong itu suara nggak keluar gitu, jadi ketakutan. Terus saya ingat yang ada di TV, di YouTube yang saya lihat sebelumnya ya, kalau orang kesurupan itu tepuk-tepuk saja sambil panggil namanya. Saya tepuk, bukan panggil namanya, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, gitu. Tepuk. Ya, itu pasien saya itu kesurupan sambil bilang, tepukan kamu itu ringan saja, panggil guru kamu itu hanya seperti kapas saja. Gitu. Saya bilang, wah saya diremehkan nih. Ya itu tadi karena takut ya. Itu adalah pertama kalinya saya menghadapi orang yang kesurupan di hadapan saya. Biasanya dulu sebelum saya belajar ruqyah itu kalau ada orang kesurupan ya, ada orang minta ustadz, kan saya dipanggilkan ustadz ya di sini ya. Ustadz ini ada kesurupan, Ustadz tolong nggak? Maka melipir saya biasanya gitu. Nanti sembuh sendiri itu gitu. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya, ya nggak tahu ilmunya, nggak tahu. Nah, 2000 berapa ya? 14 kalau nggak salah, ya. Itu setelah dapat pasien itu, ya, terus waktu itu saya panggil namanya, Pak gitu, saya panggil namanya. Dia sadar, bilang saya masih sadar, saya sadar Ustadz. Tadi waktu saya kesurupan saya mau pukul Ustadz dengan ini tempat alat bekam. Cuman saya setengah sadar, jadi saya tahan tangan saya untuk tidak mukul. Dia bilang begitu. Nah, dari situ saya mulai belajar ruqyah. Nah, alhamdulillahnya langsung dapat channel ya. Nah, belajar ruqyah ya, dapat kenalan, akhirnya saya panggil itu ini untuk mengadakan pelatihan ruqyah ya, saya panggil teman-teman, kita adakan pelatihan ruqyah gitu. Nah akhirnya di situ saya belajar ruqyah. Nah jadi ruqyah syariah itu nggak pakai trik ya. Jadi kalau ada ini ustadz yang katanya seorang mungkin tampilannya sih kiai ya, saya nggak tahu ya, ngakunya katanya ini MUI, tapi di search sama netizen ini namanya ini orang di jajaran MUI pusat nggak ada, tapi nggak tahu MUI sebelah mana ya, MUI daerah mana, mungkin MUI daerah ya, kita kan nggak tahu. Karena dulu pernah waktu saya masih di Makassar dulu, saya pernah dipanggil bagian fatwa gitu ya, untuk diskusi masalah batasan-batasan ruqyah syariah. Cuma waktu itu pas saya ada pasien gitu, jadi nggak bisa. Nah, jadi ruqyah syariah itu nggak ada yang pakai trik, ya. Jadi kita benar-benar mendoakan. Jadi pakai doa-doa. Hanya sebatas itu. Apapun nanti yang terjadi, apakah kesurupan ataukah kadang-kadang nggak ada apa-apa juga gitu, ya. Nggak ada apa-apa yang terjadi. Ya namanya doa gitu. Jadi ini si kiai tadi yang pakai pakaian kiai itu, dia menyinggung, oh ini ruqyah syariah juga nggak 100% murni syariah. Loh, nah syariahnya kayak apa gitu? Oh ini pakai, ada katanya ruqyah syariah kok pakai trik, pakai mungkin ya itu kan ala-ala Mas Udin, ya ngakunya ruqyah tapi pakai keris petir, nah gitu, atau pakai alat-alat atau pakai asma-asma gitu. Ya, intinya justru malah mengarahkan pasien untuk fokus atau bergantung kepada benda-benda gitu. Ruqyah syariah yang sebenarnya itu kita mengarahkan pasien untuk pasrah sama Allah, melihat penyakit itu dari sudut pandang bahwa penyakit itu adalah ujian yang akan mensucikan kita dari dosa-dosa kita gitu. Jadi
seorang peruqyah syariah itu mengarahkan pasien untuk lebih pasrah kepada Allah. Bukan mengarahkan untuk pasrah dan bergantung kepada benda-benda, bukan. Itu. Adapun sembuh tidak sembuh, itu keputusannya Allah. Ya, jadi nggak ada seorang peruqyah syariah yang bisa mengklaim bahwa ruqyah di saya sembuh gitu, muntahnya paku. Nggak ada. Ya. Jadi ruqyah syariah itu nggak ada. Dan maksudnya bukan nggak ada yang pakai trik maksud saya ya. Ruqyah syariah itu ruqyah yang benar-benar mengikuti koridor-koridor syar'i. Jadi nggak pakai trik-trikan, nggak pakai trik sulap, nggak pakai. Ya. Jadi ruqyah syariah itu hanya sebatas kita membacakan doa-doa kesembuhan. Kan banyak doa-doa kesembuhan yang diajarkan Nabi. Terus kemudian pasien itu diarahkan untuk latihan mendawamkan zikir pagi dan petang. Gitu ya. Diarahkan untuk coba nih tambahin amalan sunnah gitu. Perbaiki amalan wajibnya ya. Perbaiki bacaan Qur'annya yang belum fasih, latihan. Kayak gitu. Nah, terus kemudian melihat bahwa penyakit ini adalah anugerah. Ya, anugerah. Bayangkan kita ini kan pasti setiap orang punya dosa ya. Lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, mungkin makanan yang masuk dalam badan kita. Itu sengaja tidak sengaja kita melakukan perbuatan dosa. Maka ketika dikasih ujian yang berupa penyakit, ya, maka kita menganggap penyakit ini adalah pencuci dosa-dosa kita, gitu. Maka kita akan merasa santai, tenang, rileks, ya, tidak merasa kemerungsung gitu, pengen cepat sembuh gitu, ya. Nah, dengan kondisi kita tenang, kita lebih pasrah kepada Allah, itu daya imunitas kita akan meningkat, dan dari situ, ya, sistem tubuh itu akan memperbaiki sel-sel yang rusak. Dan sudah pernah dibuktikan, ya, sel-sel kanker yang dibacakan ayat Al-Quran itu, dia selnya itu tidak berkembang lagi, gitu. Sel kankernya itu tidak berkembang lagi, dan itu terbukti kok. Sudah banyak yang membuktikan, ya. Nah, terus kemudian ruqyah syariah itu ada tata caranya, ya, ada tata caranya, ada anamnesianya, sama kayak dokter, ada wawancaranya, gitu. Nah, yang diwawancara apa? Ya, tentu saja berbeda dengan wawancara dokter. Dokter kan ya keluhan, sama sih, ada ditanyakan keluhannya apa? Oh, keluhan saya begini, Ustaz, sakit, nggak sembuh-sembuh misalnya. Ke dokter kemanapun nggak sembuh-sembuh misalnya, ya. Nah, hal yang pertama ditanyakan oleh peruqyah itu adalah hubungannya sama Allah bagaimana, gimana sholat Anda, gitu, bagaimana hubungan sama orang tua, ya. Karena anamnesia itu penting nanti untuk menyimpulkan sakitnya itu murni gangguan jin atau ada unsur psikologi, gitu ya. Oh, dia ini simpen dendam, simpen benci, simpen rasa sakit hati, jengkel, kecewa, kayak gitu. Nah, berarti ini banyak emosi negatifnya. Berarti bagaimana supaya dia mau melepaskan semua emosi negatifnya. Ya, diajakin zikir, taubat. Kalau ada dosa yang belum ditobati, diajakin taubat. Kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nih, untuk lebih jelas bagaimana cara mendiagnosa penyakit ruqyah, ya. Nah, teman-teman bisa nih ikutin channel ini, channel guru saya, ya. Channel guru saya ini silakan diikutin, ya, tonton videonya, subscribe, nah, gitu. Support beliau juga, karena beliau itu orang insya Allah tulus ngasih ilmu, ya. Juga ruqyahnya, kalau ngeruqyah itu nggak pakai berjuta-juta, gitu. Beliau itu maunya bantu orang, ya. Nah, yang dibantu seharusnya tahu diri lah. Kalau orang dibantu ya harusnya, kalau ditulung ya harus bisa berbuat baik kembali, gitu. Itu berbuat baik kembali itu kan sesuatu yang wajar, gitu ya. Ya kasihan, beliau kadang-kadang meruqyah tidak sebanding dengan waktu yang beliau habiskan untuk meruqyah, gitu ya. Sama kayak saya, itu meruqyah berjam-jam, ya, 1 jam 2 jam. Kadang kalau meruqyah itu 2 jam. Kebanyakan apa? Dialog dulu, gitu. Kita coba mencari titik masalahnya ini apa, gitu. Nanti kalau sudah dapat, nah kita doanya fokus di sana. Misalnya nih masalah
penyakit masalah psikologi, ya sudah diajakin bagaimana cara mengikhlaskan gitu ya. Ikhlaskan semua masalah-masalahnya, ikhlaskan semua orang-orang yang pernah menyakitinya, maafkan kayak gitu. Sampai dia benar-benar lega, plong, merasakan plong ya. Nah, setelah itu baru ruqyah gitu. Nah, ruqyahnya apa? Ya biasanya kalau andalan saya itu Al-Fatihah 3 kul. Al-Fatihah 3 kul. Nah, ruqyah itu bisa dikerjakan secara mandiri gitu. Gampang sekali ruqyah mandiri itu. Terus kemudian ruqyah yang syariah itu biasanya membacanya dikeraskan. Supaya apa? Supaya beda sama dukun. Dukun itu kadang-kadang bacanya pelan-pelan terus dicampuri mantra-mantra yang nggak jelas. Atau manggil seseorang yang sudah mati begitu. Ya, atau manggil nama orang yang nggak jelas tuh, oh Mikhail, oh ya, pokoknya nama-nama setan lah, wallahu alam ya. Itu jadi kalau ruqyah syariah itu baca ayatnya keras, baca doanya dikeraskan supaya beda sama dukun. Terus kemudian adapun reaksi yang terjadi ya, ada yang muntah, ada yang kesurupan, itu di luar di luar ekspektasi peruqyah. Jadi kalau peruqyah itu mengharapkan supaya yang diruqyah itu nggak kesurupan, itu lebih enak ya. Justru kalau kesurupan itu ini PR, harus disadarkan dulu, harus ditazkiyatun nufus segala macam. Nah, kalau sudah kesurupan itu lebih panjang waktunya biasanya. Gitu. Nah, kalau dalam kondisi tidak kesurupan lebih enak, tinggal nanti kalau saya pribadi ya, ajarin ruqyah mandiri, dia wewe sendiri muntah-muntah begitu. Habis itu dia merasa lebih tenang, lega, itu lebih cepat ya, paling 1 jam 2 jam selesai itu. Jadi kalau didahului tambah kesurupan ya lebih lama, 3 jaman ya. Saya pernah nangani pasien tuh dari jam 9 malam sampai jam 12 malam itu gara-gara kesurupan. Itu. Jadi lama nangani yang kesurupan justru. Maka kalau saya pribadi ya, dan mungkin para peruqyah syariah di luar sana juga sama, mendapatkan pasien yang tidak perlu kesurupan, tidak kesurupan itu lebih enak, lebih cepat cara penanganannya. Tinggal diajarkan ya, nah, nanti bisa dipraktekkan sendiri begitu. Jadi kita sama sekali tidak pernah mengarahkan ruqyah syariah, para peruqyah syariah itu tidak pernah mengarahkan para pasien untuk tawakal kepada benda-benda gitu ya. Ini pakai simpan ini nanti kamu akan begini, enggak ya, tapi baca ini zikir ini, baca zikir ini, baca zikir ini gitu ya. Kasih zikir-zikir yang sudah umum ya, amalkan dulu yang umum, nggak usah yang khusus-khusus, yang umum pada umumnya saja gitu ya. Zikir pagi, zikir petang, tambahin mungkin sholat sunnahnya kayak gitu ya. Terus dilatih, coba 7 hari dulu gitu. 7 hari sudah bisa rutin, nanti kita cek lagi bagaimana perasaannya, apakah ada perubahan gitu. Belum, tambah ya 40 hari kayak gitu ya. Itu namanya terapi mandiri. Jadi begitu ya, Pak Kiai ya, Pak Kiai yang mengatakan ruqyah syariah ada trik-triknya. Kami nggak pakai trik ya. Kami pakai wawancara, tes wawancara, anamnesia, terus kemudian menyimpulkan penyakit, kemudian kita doakan penyakit yang kita simpulkan tadi, misalnya nih penyakit sihir ya, sudah kita fokus bagaimana supaya pasien ini Allah jaga gitu. Ya, kita doakan doa perlindungan, terus kemudian ajarkan juga pasien doa perlindungan gitu aja. Oh ini murni gangguan jin, nah, itu dibacakan doa-doa, bacakan ayat-ayat ya. Terus kemudian kalau ini pasiennya kena ain, nah, kita doakan supaya penyakit ainnya luntur. Terus kemudian ajarkan juga terapi ain mandiri gitu. Kalau dia tahu siapa yang melempar ain ya, kadang-kadang kan ada mimpi berulang-ulang orang yang sama lempar apa gitu. Itu biasanya tanda-tanda ain ya. Juga bisa dari tanda-tanda mata gitu ya, mata panda. Terus kemudian apa lagi ya? Ya banyaklah ciri-cirinya ain, nanti bisa Anda semua lihat ya di channel guru saya tadi, bisa belajar di sana ya. Baik, saya kira demikian ya. Jadi beda banget ya ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah gitu.
Jadi para netizen juga lebih mawas diri ya. Kalau ada terasa gangguan-gangguan yang non medis, datangi peruqyah yang syar'iyah ya, yang Anda kenal, yang benar-benar kesolehnya Anda kenal, dan juga kemudian tidak melibatkan benda-benda ya, benda-benda apa bertuah gitu. Jadi kalau benda-benda sama, semuanya itu sama. Nanti kalau ada yang berkomen, Imam Ahmad kan pernah itu membawakan apa namanya sendalnya untuk ini kan gitu, nakut-nakuti jin yang merasuk kepada salah satu pembantu di istana gitu. Itu beda hal ya. Itu Imam Ahmad tidak menyengaja hal itu, karena beliau sibuk ngajar gitu. Dan ini orang yang datang itu, ini Syekh tolong ini ada yang kesurupan gitu. Akhirnya, ya sudah, bawa sendal saya saja gitu. Kasih tahu ini sendalnya Ahmad, kamu harus keluar dari orang ini. Kayak gitu. Nah ini kalau orang soleh yang ilmunya tinggi, dekat sama Allah, bisa melakukan hal demikian. Tapi kalau kayak ya kikun, kiai dukun ya, atau uskun, ustaz-ustaz dukun ya, mereka punya makom apa di hadapan Allah gitu. Ya, orang-orang yang ngaku punya ilmu-ilmu hikmah itu, mereka tidak punya kedudukan apa-apa di hadapan Allah ya. Dan kalau apalagi ngaku-ngaku wali ya. Jadi wali atau tidak wali itu hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu, dan tidak perlu diekspos. Yang justru kalau ngekspos diri, menyatakan diri bahwa dia wali, itu bukan wali ya. Karena wali itu nggak pernah mengekspos diri ya. Ada wali majdub apa segala macam ya. Wali majdub itu saking cintanya sama Allah gitu ya, sampai kayak orang gila gitu. Nah itu mereka kan nggak mengekspos diri, saya ini wali majdub, saya ini wali majdub, nggak ada gitu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku wali, kemungkinan dia bukan wali. Walaupun ada kemungkinan bener wali ya, ada sih, cuman kemungkinannya lebih kecil daripada bukan wali gitu ya. Nah, kecuali wali band, itu benar-benar wali band ya. Baik, demikian pemirsa ya, sobat urip sekalian, tentang ruqyah ini ya. Jadi tolong perhatikan banget, ini penting. Demikian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.